Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang ini berawal dari sebuah minibus yang menepi ke jalur berlawanan saat melaju di jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Nah, bisa Anda lihat yang kami lingkari tersebut adalah sebuah mobil minibus yang tiba-tiba keluar jalur kontraflow. Jadi ini adalah jalur kontraflow yang dibuka oleh pihak kepolisian. Ada 2 lajur yang dibuka, kemudian sebuah minibus tersebut tiba-tiba begitu saja keluar dari jalur kontraflow yang seharusnya ia lintasi dan kemudian menabrak sebuah bus dan juga satu minibus lainnya. Dan ini adalah gambar pasca kecelakaan terjadi setelah 2 mobil atau 2 minibus ini kemudian terbakar habis. Dari insiden ini kemudian ada 12 korban jiwa, dan berikut pemirsa kami hadirkan kronologi dari kecelakaan antara bus dan minibus di tol Cikampek kilometer 58 berdasarkan keterangan saksi dan juga pihak kepolisian. Kalau kita ilustrasikan seperti inilah, terlihat sebuah minibus kemudian keluar dari jalur kontraflow dan menabrak sebuah bus yang saat itu berlawanan arah dengan sebuah minibus tadi, dan kemudian ada sebuah minibus juga yang berada di belakang bus yang akhirnya juga ikut tertabrak dalam kecelakaan ini. 2 minibus ini kemudian terbakar, pemirsa, yang bisa Anda saksikan di gambar kami sebelumnya. Kami ulangi ilustrasi kecelakaan ini di mana sebuah mobil minibus kemudian keluar dari jalur kontraflow yang kemudian menabrak satu buah bus dari arah berlawanan dan juga menabrak sebuah minibus lainnya hingga menyebabkan terbakarnya 2 buah minibus dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 12 orang. Dan kecelakaan maut ini menjadi peringatan keras ya untuk kita tentang bahaya melintas di jalur kontraflow. Pengendara harus ekstra hati-hati, sementara pengelola tol juga diminta mengevaluasi pengelolaan kontraflow termasuk mitigasi bila terjadi kondisi darurat. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Putri. Baik, Pak Joko, apa tanggapan Anda melihat peristiwa yang baru-baru ini terjadi kecelakaan di kilometer 58 tol Japek ini, Pak? Ya, sebenarnya kontraflow ini untuk jalan antar kota nggak cocok ya, karena kecepatannya juga tinggi, apalagi persyaratannya kalau benar-benar diikuti cukup berat juga. Nah, kalau di dalam kota itu sesuai lah, artinya sudah pernah terjadi di dalam kota Jakarta, tapi itu kan kecepatannya ya 10 sampai 30 km per jam, jadi masih memungkinkan. Ya, tapi kalau antar kota bahaya sekali itu. Baik. Apalagi di jalan tol, karena image masyarakat jalan tol kecepatannya tinggi. Nah, untuk menjaga ini memang dibutuhkan ya kendaraannya prima, sopirnya prima, ya kebutuhan BBM-nya juga cukup. Nah, ini share itu kan masih individu, ini yang jadi persoalan gitu. Baik. Gitu Mbak Putri. Baik, apa Pak yang bisa dievaluasi? Kalau kita lihat kan kontraflow yang ada di ibu kota lah ya misalnya, ataupun juga di antar kota begitu ya. Kontraflow itu hanya dibatasi oleh kerucut, kemudian juga tidak ada badan jalan atau bahu jalan untuk tempat mereka menepi. Nah, kalau misalnya ada keadaan-keadaan darurat, bagaimana seharusnya yang bisa kita lakukan dan apa evaluasi yang bisa diterapkan? Ya, ini memang edukasinya kurang ya. Jadi kalau kontraflow seperti ini yang antar kota itu lebihnya ke arah, jadi itu kan harus berlawanan, itu bahaya. Dia gunakan jalannya itu di kontraflow itu kali. Jadi jangan digunakan dua-duanya, yang digunakan itu bahaya sekali. Tapi edukasi ini agak susah juga di masyarakat kita, yang mana apalagi saya sinyalir ini terlalu gelap ini kan. Nah, ini terlalu gelap. Nah, jadi nanti, tapi ini benar-benar, kalau saya bilang saya mau bersepakat kalau kontraflow itu di jalan tol. Ya persoalannya memang apapun infrastruktur yang ada di untuk mudik
sebenarnya. Jadi wajar lah kalau ini mungkin kita cepat seperti kondisi biasa. Yang penting itu selamat sampai buat rekayasa untuk seperti ini. Baik, Pak Joko, mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Mungkin boleh kita perbaiki dulu jaringan sambungan komunikasi kita, Pak. Soalnya tadi kami mendengar suaranya putus-putus, Pak Joko. Sambil menunggu memperbaiki jaringan, mungkin kita remind kembali ya. Soal kecelakaan tadi disampaikan oleh Pak Joko ya, bahwa seharusnya tidak diberlakukan sistem kontraflow baik itu di tol dalam kota maupun juga antar kota, mengingat memang kecepatan kendaraan yang melintas di tol ini rata-rata di atas 60 km bahkan hingga 100 km dan pastinya akan membahayakan bagi pengguna jalan ataupun pengendara. Kita coba sapa kembali Pak Joko. Halo Pak Joko. Halo ya. Baik Pak Joko, suaranya sudah terdengar jelas. Baik, kita ulangi lagi soal jalur darurat tadi Pak, soal kontraflow ini seharusnya seperti apa kemudian? Ya, kontraflow ini cocoknya untuk dalam kota ya. Oke. Karena dalam kota itu ada batasan kecepatan juga. Jadi antara 10 sampai 20. Kemarin juga tapi kalau antar kota, apalagi ini memang resikonya ya. Apalagi masyarakat image-nya kan kalau itu kecepatannya harus tinggi ya. Edukasinya memang kurang. Mestinya sebelum itu atau masih kepada masyarakat lewat sosialisasi di media sosial ya, apa yang harus dilakukan. Batas kecepatan penting pun jalan tol ya adalah katakan kalau pengen cepat ya jadi di jalur yang seperti biasanya. Nah, sehingga mereka punya pilihan. Apalagi syaratnya kondisinya juga ya ini juga harus cukup. Kemudian terjadi trouble kendaraan, dia jangan menepinya ke kiri dia, bukan ke arah kanan. Gitu, Mbak. Tapi selama ini kontraflow kalau kita lihat di dalam kota aja baru cuman satu lajur. Jadi kalau misalnya keadaan darurat bagaimana kemudian pengendara menepi? Ya, ini kalau dalam kota karena kecepatan jalan rendah, saya kira tidak banyak problem lah ya. Kecepatannya rendah toh mengulangi gitu. Saya kira dalam kota kan susah itu kan. Ya sampai saat ini masih lancar aja gitu. Halo Pak Joko. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Joko selaku pengamat transportasi. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa seharusnya tidak diberlakukan kontraflow untuk tol antar kota mengingat kecepatan kendaraan di dalam tol ini cukup tinggi di atas 60 km bahkan hingga 100 km. Dan hal yang perlu dicatat pemirsa saat melintas di jalur kontraflow tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, ini pengemudi perlu konsentrasi yang cukup tinggi dalam melintas jalur kontraflow dan juga memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima. Tidak bisa beristirahat selama di jalur kontraflow, ini juga menjadi PR ya untuk pengendara memaksimalkan kondisi fisiknya agar tetap prima pada saat berkendara karena tidak ada tempat beristirahat ataupun juga jalur darurat di sana. Kemudian rambu lalu lintas ini sulit terlihat kalau kita berada di jalur kontraflow mengingat ini jalur berlawanan, pastinya adalah rambu-rambu yang terpasang adalah sesuai dengan arah. Dan juga di kontraflow ini tidak boleh mendahului kendaraan lainnya. Jadi memang seharusnya para pengendara yang melintasi jalur kontraflow ini seharusnya tidak dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kecelakaan terjadi di jalur kontraflow karena mengingat ada jalur yang berlawanan juga yang bisa menyebabkan kecelakaan.